Dan Mak Jreng, ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu. Nggak usah saya sebut ya Pak ya. Mulut lu sampah nggak apa-apa deh, tapi tepati janji gitu. Bapak Menteri Keuangan yang baru aja dilantik, kalau kata netizen baru nongol udah ngajak perang ke rakyat nih. Dimana statementnya soal 17+8, kok malah ngomong ini kan sebagian kecil rakyat. Lah emang Bapak selama ini nggak lihat demonya bagaimana? Betapa rakyat itu ngamuk semua, turun ke jalan, sampai chaos di sana. Kok malah Bapak ngomongnya seperti itu? Jadi ya untuk para pejabat, untuk berhati-hatilah berbicara. Jangan sampai statementnya itu akhirnya buat rame lagi rakyat yang memang sekarang lagi sensitif gitu loh. Lebih baik ngomong nggak tahu gitu loh, kalau memang benar-benar nggak tahu. Nah nanti dipelajari baru dijelaskan tuh. Dan harus ingat, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kayak Ahmad Saroni kan, gegara sombong dan ngatain rakyat tolol, akhirnya berbalik ke dia sendiri yang sekarang terjungkal-jungkal kan. Jadi tolong Bapak baru dilantik, ayolah buktikan ucapan Bapak yang akan menaikkan ekonomi Indonesia ini ke 8%. Nah, lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita lihat ke videonya. Selamat untuk Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi titik, tolong hati-hati dalam berkata-kata karena mulutmu harimaumu. Baru 1 hari, ya belum 24 jam dilantik, ini sudah membuat kegaduhan baru. Dan ini hanya karena tidak bisa menjaga kata-kata. Jadi buktikan saja dengan kerja-kerja, ya, tidak lagi menaikkan pajak, dan baru saya acungi jempol kalau membuat Indonesia tidak lagi berhutang. Dan Mak Jreng, Mak Der. Nah ini ya menteri terbaru kita, baru dilantik 2 menit 2 detik udah ngasih kata-kata mutiara. Ya, 17+8 itu adalah tuntutan orang yang atau rakyat kecil yang merasa kurang. Kurang apa dulu nih Pak? Kurang sekolah, kurang makan, kurang IQ ya lah ya. Terus kita tuh masih tilol gitu. Ini dilantik baru aja meletek ya, baru aja meletek udah ngasih kata-kata mutiara. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga makan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa Pak? Dijawab indikator perlambatannya. Target berapa hari Pak? Ya, target 100. Belum ada target tapi 3 bulan 100 hari itu ya? Ya. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang bertapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan para pejabat baru. Apa sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir pokoknya Presiden
cukup agresif gitu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. Wow, gua kirain itu clickbait berita teman-teman. Kayak mana mungkin menteri ngomong kayak gitu di day one lagi. Ternyata bener anjir. Oke gini, gua tahu lo marah, tapi he may be right, oke? Sebagian kecil katanya. Kita kan memang nggak pernah survei ya, maksudnya dari 270 sekian juta, kita nggak tahu. Siapa tahu emang sebagian kecil doang, di bawah 50%, we don't know. Dan walaupun gue tahu persis teman-teman gue yang kaya banget gitu ya, yang financial freedom mah udah lewat, ya mereka tetap demo, tetap menyuarakan segala macem. Tapi kan datanya juga belum ada gitu. Bisa jadi secara representatif keseluruhan, lu kalau udah kaya emang nggak peduli lagi gitu. Bisa jadi karena lu sibuk makan enak gitu. Bisa jadi. He may be right dengan pernyataan-pernyataan itu. Tapi pernyataan yang benar tapi disampaikan di momen dan waktu yang salah kan juga nggak baik. Itulah kenapa ada ilmu PR gitu, public relation, komunikasi publik, yang mana emang menteri-menteri kita kayaknya kurang training. Ini menteri baru sudah jelas dia belum di training, makanya PR-nya busuk sekali sepertinya. Tapi maksud gue oke lah, kita jangan fokuskan kemarahan di pernyataan itu. Kayak ya udah, ini peringatan buat menteri baru. Kemarin anggota DPR sekian dinonaktifkan karena omongan. Hati-hati. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana seorang Menteri Keuangan yang bernama Purbaya ini menggantikan Ibu Sri Mulyani karena Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri sehingga dia dilantik dan dipilih oleh Bapak Prabowo. Dan belum juga 24 jam dia dilantik, dia sudah memberikan kata-kata yang menohok, membuat rakyat sedikit menghujatnya karena kata-katanya itu mengenai tentang tuntutan rakyat Indonesia yang terkait dengan 17 plus 8 itu. Dia mengatakan bahwa sebagian masyarakat kecil yang kurang mampu di situ sehingga membuat para rakyat mengamuk dan memberikan hujatan di berbagai media sosial mengenai tentang Bapak ini. Padahal dia baru saja diangkat namun sudah memberikan kata-kata yang menohok seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar mengenai tentang Bapak Purbaya ini. Di sini menurut Kurnal Saigut ini kelihatannya tidak bakal lama ini agak angkuh dan sombong nih menteri. Mudah-mudahan saja Pak bisa mengatasi masalah yang ada, kerja dulu nggak usah berkomentar terlalu percaya diri. Iya harusnya kan ketika dia sudah diangkat dan ketika dia sudah menjadi Menteri Keuangan harusnya jangan terlalu sombong karena baru juga diangkat udah menyombongkan diri itu. Alangkah lebih bagusnya dia bekerja dulu dan memperlihatkan hasil kerjanya gitu. Selanjutnya, kalian itu pejabat negara bisa digaji dari pajak rakyat supaya gaji kamu itu halal dimakan. Bekerjalah bikin rakyat, jangan jadi orang sombong. Untuk kesekian kalinya Prabowo salah pilih. Kesombonganmu awal kehancuranmu, betul. Tidak usah terlalu sombong, buktikan saja kerjamu Pak Menteri Keuangan, kami tunggu kinerjamu. Jangan sombong dulu Pak Menteri Keuangan yang baru, buktikan kerjamu baru rakyat percaya. Hati-hati untuk menteri ini kita pantau terus. Prabowo jangan asal tunjuk jadi menteri. Ini cocok jadi kades atau lurah. Camat pun tidak cocok. Sombong dan angkuh gak ketolongan, mari kita rame-rame awasin. Mohon maaf Pak Presiden Prabowo, pilihlah Menteri Keuangan yang menyayangi rakyat, mensejahterakan rakyat dan tidak membebani rakyat dengan pajak.
Ayo kita cek hartanya sebelum menteri. Ekonomi pengaruh oleh pajak, bunga pajak, gaji atau gaji dan tunjangan. Contoh BUMN yang rugi, direksi dan komisaris, gaji dan tunjangan atau home payung sangat tinggi sampai lebih dari miliaran, lebih dari 1000 UMR. Ini memberatkan APBN yang diambil dari pajak naik ke jilid dan pajak baru. Ini Menteri Keuangan baru kayaknya nggak bakalan lama menjabat jadi menterinya. Tolong sekarang Bapak jadi Menteri KU, perbaiki dari segi keuangan supaya rakyat makmur. Iya. Hai Menteri Keuangan yang baru, hati-hati jangan sombong dulu. Tunjukkan kinerjamu baru kau berkuat-kuat. Ya harusnya kan dia bekerja dulu kan. Setidaknya dia bekerja 1 bulan dan pasti rakyat mengetahui bagaimana kinerjanya di situ. Apakah dia menjadi orang yang jujur dalam negara kita ini atau memang sebaliknya gitu. Maka kita pantau terus, harusnya dia jangan berkata-kata seperti itu. Selanjutnya, Menteri belum kerja sudah lantik udah sombong. Kerjakan dulu baik kinerjanya, baru komentar Pak Menteri itu anak dibelajari sopan santun Pak. Kalau ada yang merasa tidak mampu memegang jabatan Menteri, tolong jangan memaksakan diri. Menurut saya nggak cocok pengganti Sri Mulyani. Ini aura-aura lama korupsi juga ini. Ini Sri Mulyani siap-siap awas kinerjanya meleset sedikit sikat. Ini Menteri Keuangan baru dilantik udah bikin deg-degar. Baru juga 1 hari udah songong, ampun. Lah obro sogen bahu bisa gawe, jujur aneh makan saya. Dia bilang sebagian kecil rakyat, wah kayaknya penjabat kita peduli kasih peringatan lagi yang lebih dahsyat nih. Nggak mungkin kata dia itu. Sebenarnya lebih ke sebagian masyarakat katanya, sehingga membuat masyarakat jadi menghujatnya gitu kan. Maka dari itu kita was terus apakah bagaimana kinerja Bapak ini dalam bekerja, apakah dia memang jujur, adil, atau sebaliknya. Kita harus pantau terus teman-teman, karena dia tidak langsung, misalnya tidak bagus pekerjaannya langsung dipecat, karena dia juga baru diangkat dan pasti Bapak Presiden harus tahu juga dan memantau bagaimana kinerjanya nanti ketika dia bekerja. Selanjutnya, jaga lisanmu, wahai Menteri, jangan sampai lisanmu menipumu karena karma dari lisanmu sendiri. Jangan remehkan rakyat, betul. Hati-hati buat Menteri yang baru, jangan sok belagu, lihat kinerjamu seperti apa. Prabowo salah memilih Menteri Keuangan. Pada Pak Presiden, jangan sampai salah pilih lagi Menteri. Tunjukkan kinerja Pak Menteri, jangan ngomong yang nyakitin rakyat lagi. Rakyat sudah banyak sakit hati, iya. Siapapun kalau ngomong ngawur buat saja sejarah. Umurnya hanya hitungan hari saja. Ingat Pak pesan Jokowi penjabat negara, kalau ngomong jangan sakiti rakyat. Semoga fiskal tidak memperbanyak jenis-jenis pajak. Contoh jika bensin saja dipajakin. Ingat, suatu negara harus ada rakyat, suatu rakyat mutlak, no debat. Jangan sombong dulu, hati-hati dalam berbicara. Pekerjaan kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan, betul. Wadah baru jadi sudah ngaco, parah, hancur. Ini orang terlalu pandang ente terhadap rakyat. Prabowo buat sebagian kecil rakyat yang mewakili suara terbesar rakyat. Tunjukkan pengalaman Anda yang terbaik dengan 10% pajak dari rakyat dan 90% dari hasil tambang hutang, laut, dan lain-lain untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan berkeadilan. Omongannya dari awal sudah agak-agak ini, maka kita buktikan apakah kerjanya baik atau sebaliknya. Tapi jangan lupa kita pantau setiap detik, setiap menit kerja dia. Apa perlu digerofoh ke rumahnya? Janganlah teman-teman. Pak Presiden harusnya benar cari pendidikan pro rakyat yang tak sombong. Langsung lancarkan aja, coba bikin gaduh negara aja. Cukup 100 hari sebelum hutang negara makin bengkak dan rakyat makin tercekik. Mestinya malu sama Presiden Prabowo, bantulah keuangan negara. Gunakan ilmu yang Bapak punya, jangan bikin masalah baru. Sebenarnya ini bukan terkait dengan Bapak Prabowo kan. Harusnya kita berterima kasih dia sudah mendengarkan aspirasi kita, menggantikan Menteri Keuangan. Namun
dia juga namanya juga manusia ya, tidak sempurna, tidak mungkin juga dia tahu bagaimana kinerjanya. Maka dari itu ketika dia sudah dipilih, kita harus pantau terus bagaimana kinerjanya orang tersebut. Hei Menteri Keuangan yang baru, jaga bicaramu. Buktikan saja kinerja Menteri Keuangan baru, nggak usah omong-omong. Hati kalau ngomong suara satu orangnya itu pun harus didengar, mau digeruduk rakyat lagi. Sabar, biar beliau buktikan dan biar bawa masyarakat tambah maju, sejahtera dan amanah. Harus seluruh rakyat Indonesia ikut demo, begitu maksudnya revolusi. Pepatah Jawa mengatakan ajini diri gumato soko abatilah. Jadi harga dirimu murah atau mahal tergantung ucapanmu, betul. Menkeu artinya itu Menteri Keuangan. Jadi dia ini kalau nggak menguntang dan membuat rakyat marah, kerjanya cuma menghina rakyat juga. Awas gara-gara mulutmu bisa kudeta ini Indonesia mau tengok-tengok menteri seperti ini, betul. Ya, lebih pentingnya menjaga lisan dalam berkata-kata, karena ketika salah perkataannya itu bisa membuat awal dari kehancuran. Nah, maka dari itu teman-teman coba berikan tanggapan di komentar mengenai tentang menteri baru yang baru diangkat ini. Beri tanggapannya di kolom komentar.